Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya, Wardani. Saya akan membagikan informasi berkenaan dengan cara menghitung sampel begitu. Karena pengalaman yang saya temui ketika membimbing mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang mengalami titik kebingungan di mana dalam menyusun penelitiannya begitu. Jadi menyusun proposal penelitian atau menyusun hasil penelitian gitu ataupun menyusun skripsinya ataupun tesisnya ketika akan menentukan sampelnya. Sudah ditentukan nih populasinya, tapi bagaimana menghitung sampelnya terkadang masih banyak mahasiswa yang mengalami kebingungan, tidak hanya S1 bahkan S2 ataupun S3 begitu mengalami kebingungan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini saya akan membagikan salah satu cara untuk menghitung sampel yaitu menggunakan rumus Taro-Yamani. Mudah-mudahan di video ini rekan-rekan bisa terbantu untuk bagaimana cara menghitung sampel. Baik, rekan-rekan tentunya untuk menghitung sampel kita harus menentukan terlebih dahulu ya berapa populasinya begitu. Rekan-rekan ya disesuaikan dengan target rekan-rekan siapa populasinya itu. Apakah dia berada di lingkungan masyarakat, apakah dia menjadi bagian dari satuan pendidikan, maka itu kemudian bisa dihitung berapa populasi yang kemudian ditemukan gitu ataupun populasi yang kemudian dijadikan sebagai target dalam penelitian. Setelah ketemu, maka kita perlu menghitung berapa sih nanti sampel yang menjadi bagian dari populasi itu. Sehingga sampel yang baik itu adalah sampel yang kemudian mewakili populasi dan kemudian kita akan memiliki tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang akan kita lakukan. Dan nanti teknik pengambilan sampelnya menggunakan apa? Apakah rekan-rekan akan menggunakan misalnya cluster random sampling ataupun menggunakan eh, proportional random sampling, nah dan sebagainya nanti rekan-rekan yang kemudian akan menjadi pertimbangan seperti apa yang akan dilakukan. Namun ini menjadi sesuatu hal yang penting agar nanti penelitian yang dilakukan itu menjadi penelitian yang bermakna atau bisa memotret apa yang kemudian menjadi target dari penelitian itu sehingga nanti hipotesisnya ketika terjawab pun bisa betul-betul menjadi sesuatu yang kemudian menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Oke, eh rumus Taro-Yamani ini adalah salah satu rumus yang menurut saya cukup terkenal begitu dan banyak digunakan. Nanti di sesi lain kita akan mencoba untuk memperkenalkan dengan mencoba mensimulasikan dengan rumus-rumus yang lainnya, mungkin Slovin, Cochrane dan sebagainya. Tapi pada kesempatan hari ini untuk menghitung sampel dari populasinya kita menggunakan rumus Taro-Yamani begitu dan kemudian kita langsung bersimulasi ya, gitu rekan. Oke. eh di sini saya akan langsung apa namanya menyampaikan terkait dengan ini rumusnya. Rumusnya adalah n kecil sama dengan n besar dibagi n kemudian d kuadrat plus satu. Nah ini apa namanya keterangannya seperti apa untuk menentukan n kecil kemudian n besar ini apa? Ini keterangannya bahwa n kecil itu adalah jumlah sampel, kemudian n besarnya itu adalah jumlah populasi. Jadi kita akan mencari jumlah sampelnya, maka n kecil itu dinamakan sebagai jumlah sampel, kemudian n besar itu adalah jumlah populasi. Kemudian yang d kuadrat itu adalah presisi, presisi atau tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan yang akan digunakan. Jadi ini d di kuadrat ini adalah tingkat presisi ya, ataupun tingkat kepercayaan yang akan digunakan atau tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan kita misalnya presisinya 10%, kemudian 5% dan seterusnya begitu. Nah, ini kita coba untuk yang pertama ini kita gunakan presisinya adalah 10% gitu. Oke, kita coba.
Contohnya, ini adalah jumlah populasi. Kita akan melakukan penelitian di tiga universitas. Di Universitas A itu jumlah mahasiswanya adalah eh, 981 mahasiswa. Kemudian di Universitas B itu adalah jumlahnya 433 mahasiswa. Kemudian di Universitas C itu jumlahnya adalah 339 mahasiswa. Dan totalnya adalah 1.753 mahasiswa. Nah, kita akan menghitung nih, ini populasinya sudah ketemu. Jumlah populasi yang akan dilakukan penelitian itu di tiga Universitas A, B, C, dan kemudian total populasinya itu adalah 1.753 mahasiswa. Oke, kita akan mencari sampelnya. Berapa sih jumlah sampelnya dari 1.753 itu yang kemudian nanti dijadikan sebagai responden. Kita masukkan ke dalam rumus, ya kita masukkan ke dalam rumus di mana kita cari tentukan dulu bahwa di sini n-nya ini n besarnya adalah 1.753. Kita masukkan di sini 1.753 ini adalah n ataupun jumlah sampel ya, jumlah populasi, mohon maaf, jumlah populasinya. Nah, kita akan menghitung jumlah sampelnya. Kemudian n besar lagi yang di sini. Yang di N sini adalah jumlah populasi kita masukkan, gitu. Nominalnya adalah sama, 1.753. Kemudian apa namanya, tingkat presisinya adalah 10%. Karena tingkat 10% ini 10%, kemudian 10 dibagi 100 ya, ketemunya 0,10. Kemudian dikuadratkan. Ditambah 1. Satu ini adalah dari rumus Taro Yamani itu. Dan kemudian setelah dihitung itu adalah ketemu 95. Nah, cara menghitung apa namanya rinciannya nanti kita coba setelah ini ya. Oke, ketemulah 95. Maka 95 ini dari 1.753 itu adalah ketemunya 95. Maka ini 95 ini adalah sebagai sampelnya gitu. Jadi sebenarnya semakin tinggi presisi, maka sampelnya akan semakin kecil. Semakin kecil presisi, maka sampelnya akan semakin besar. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang terbaik itu adalah ketika sampel itu mewakili populasi begitu. Nah, meskipun 95, tapi kalau seandainya apa namanya mampu mewakili populasi dan nanti bisa menghasilkan hasil yang kemudian mampu memotret kondisi yang sebenarnya, maka itu sebagai populasi apa sampelnya itulah sampel yang baik begitu, sampel yang kemudian mampu mewakili populasinya gitu. Karena berbagai hal ya pertimbangan untuk bisa kalau seandainya banyak responden yang digunakan itu menentukan mempertimbangkan berbagai hal, semisal apa namanya waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Tapi yang terpenting dari sebuah penelitian adalah mampu memotret kondisi yang sebenarnya. Kalau seandainya rekan-rekan misalnya 10% terlalu besar nih, 5% saja ya silahkan. Bisa kemudian dihitung dengan presisi 5% gitu. Oke, kemudian dari 95 ini kita kan tidak bisa nih menentukan nanti Universitas A berapa nih yang akan kita ambil sampel dari 981, kemudian di kampus B belum juga belum menentukan berapa sampelnya dari 433, kemudian di kampus C atau Universitas C juga kita belum bisa menentukan berapa jumlah sampelnya dari 339 mahasiswa itu karena secara keseluruhan jumlah sampelnya adalah eh, berjumlah 95 mahasiswa. Maka oleh sebab itu kita perlu menghitung kembali dengan menggunakan teknik apa namanya proporsional random sampling. Nah, rumusnya itu adalah NI, itu adalah nanti sampel masing-masing, untuk apa namanya setiap universitasnya. Kemudian ya NI ini adalah N besar I kecil itu adalah jumlah populasi dari setiap kampusnya. Kemudian nanti dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan, baru nanti dikali dengan jumlah apa namanya sampel yang ditemukan begitu ya. Saya ulangi, NI
N kecil ini adalah jumlah sampel nanti masing-masing universitas. Sedangkan N besar I kecil ini itu adalah nanti populasi dari masing-masing universitas. Nah, ini masing-masing dari universitas itu jumlah populasinya adalah N besar I kecil. Dan kemudian N besar ini adalah jumlah populasi secara keseluruhan. Dan N kecil ini itu adalah jumlah sampel yang telah kita hitung tadi menggunakan rumus Taruyamani. Oke ya, oke kita praktekkan. Selanjutnya kita tentukan nih cara menentukan Universitas A. Nah, Universitas A ini eh, kita kita hitung bahwa N besar I kecilnya adalah 981 ini karena populasinya ya, dibagi dengan populasi secara keseluruhan, dikali dengan jumlah sampel. Oke, ketemulah 53 mahasiswa. Nah, 53 mahasiswa ini nanti yang sampelnya dari Universitas A. Kemudian untuk Universitas B itu adalah jumlah sampelnya yang akan kita ambil dari 433 dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel maka ketemulah 24. Nanti yang kita ambil respondennya dari Universitas B adalah 24. Kemudian untuk kampus C atau Universitas C itu jumlahnya 339 mahasiswa dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan kemudian dikali dengan jumlah sampel. Maka ketemulah 18. Nah, kalau ini dijumlah 53 ditambah 24 ditambah 18, maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah ya 95. Jumlahnya adalah 95 ini. Ini ketemu sesuai dengan jumlah apa namanya? Jumlah dari populasi atau sampel yang sudah kita hitung. Oke, jelas ya rekan-rekan ya. Nanti kita tambahkan untuk cara menghitungnya dengan contoh yang lain. Oke, rekan-rekan semua kita lanjutkan. Di sini saya berikan contoh dengan sedikit perbedaan. Misalnya seperti ini. Saat ini terdapat 5 program studi pendidikan IPS di perguruan tinggi di Indonesia yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT. Ini saya hanya mencontohkan ya. Saya yakin lebih dari 5 program studi begitu ya. Tapi di sini saya hanya mencontohkan. Antara lain jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 850 mahasiswa yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung. Dengan rincian, yaitu kampus A ada 162 mahasiswa, kampus B ada 98 mahasiswa, kampus C ada 150 mahasiswa, dan kampus D ada 257 mahasiswa. Sedangkan kampus E ada 183 mahasiswa dan di sini ini ada 5 kampus yang kemudian dijadikan sebagai populasi dalam penelitiannya ini di wilayah Provinsi Lampung begitu ya. Di wilayah Provinsi Lampung yang kemudian ini akan dihitung menggunakan rumus Taroyamane atau Teyamane dengan presisi 5%. Kemudian nanti kita hitung juga proporsionalnya random samplingnya berapa masing-masing untuk setiap kampusnya. Tadi di contoh awal saya mencontohkan presisinya adalah 10% gitu. Nah, ini contohnya adalah 5%. Yuk, mari kita coba hitung ya, rekan-rekan mahasiswa. Kita hitung berapa sampel yang kita peroleh dari 850 mahasiswa yang sudah terbagi menjadi 5 kampus ini, yang terdiri dari 5 kampus ini. Oke, kita tampilkan dulu diketahuinya tadi di kampus A, di kampus B, kampus C, dan kampus D, dan serta kampus E, itu jumlahnya adalah 850 mahasiswa. Di sini juga sudah ada jumlah-jumlah mahasiswa dari masing-masing kampus. Ini rumusnya yang kemudian kita gunakan seperti contoh tadi, kita masukkan gitu ya. Kita masukkan sesuai dengan rumus. Ini adalah 850 begitu.
Nah, 850 dari mana? 850 dari jumlah apa namanya jumlah populasinya. Ini juga kita masukkan sesuai dengan N besar itu adalah jumlah populasinya. Kemudian di sini, rekan-rekan perhatikan, D kuadratnya sudah beda ya presisinya. Kalau tadi adalah 0,10, maka ini 0,05 karena yang kita gunakan adalah 5% begitu. Nah, dapatnya dari mana 0,05 begitu ya. 5 dibagi dengan 100 karena kan persentase ya, persentase. Jadi 0,5 dibagi 100 itu dapatnya 0,05 gitu. Dan kemudian nanti dikuadratkan tambah dengan satu dari rumus. Nah, hitung seperti ini ya kita masukkan dan di sini sudah dihitung kuadratnya 0,05 dikuadratin itu adalah 0,0025. Bisa rekan-rekan sambil cek ya. Kalau seandainya salah bisa disampaikan di kolom komentar begitu. Terus kemudian ini 0,0025 ini adalah pengali dari 0,05 dikuadratkan. Oke, selanjutnya ini hasil setelah 850 dikali 0,0025 dapatnya adalah 2, ini koma ya, bukan 2125 bukan, tapi 2,125 gitu. Nah, ini ketemu dari 850 dikali 0,0025. Oke, kemudian setelah itu ini hasil perhitungan selanjutnya setelah 2,125 ditambah dengan 1, maka ketemunya adalah 3,125. Sehingga kita hitung 850 dibagi dengan 3,125, maka hasilnya adalah 272 gitu ya. 272. Ini adalah hasil sampel secara keseluruhan masih sampel secara keseluruhan. Jadi sampel secara keseluruhan sudah diketahui bahwa 272 mahasiswa yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian kali ini begitu ya dari 5 kampus tadi. Nah, kita masih perlu menentukan nih 272 ini untuk kampus A berapa jumlahnya, untuk kampus B berapa jumlahnya, untuk kampus C berapa jumlahnya, kampus D dan kampus E berapa jumlahnya. Maka kita akan menghitung menggunakan menggunakan teknik proporsional random sampling atau proportionate random sampling. Oke. Selanjutnya, oke kita eh, bisa kita hapus dulu ya agar tidak apa namanya tidak kotor di sini kita hapus dulu. Oke, setelah itu, setelah apa namanya, setelah kita peroleh jumlah sampelnya adalah 272 mahasiswa, perlu kita eh, bagi, untuk apa namanya, eh, masing-masing mahasiswanya, apa masing-masing kampusnya, berapa jumlahnya, gitu ya. Maka kita masukkan dengan proporsional random sampling, gitu. Oke. Kita hitung pertama untuk kampus A seperti tadi ya rumusnya ya dimasukkan N besarnya, N besar I kecilnya 162 dari kampus A ini satu dapatnya dari sini dari jumlah populasi kampus A kemudian dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel ketemunya 51,84 maka dibulatkan menjadi 52. Oke, selanjutnya untuk kampus B kita hitung dengan cara yang sama bahwa populasi di kampus B adalah 98 dibagi dengan jumlah sampel populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel maka diperoleh 31,36 maka dibulatkan menjadi 31. Kenapa kok 31? Ya karena di sini komanya masih di bawah 0,5 karena lazimnya jika di atas 0,5 seperti atas 0,85 maka dibulatkan ke atas, sedangkan di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Jadi 31. Oke, selanjutnya untuk kampus C itu adalah jumlah populasi di kampus itu adalah 150. Begitu nanti dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel secara keseluruhan diperolehlah di 47,99 maka dibulatkan menjadi 40.
delapan. Maka di kampus C nanti jumlah sampelnya adalah 48. Kemudian di kampus D ini jumlah populasi di kampus itu adalah 257 dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dibagi dengan jumlah sampel secara keseluruhan diperolehlah 82,24. Maka dibulatkan menjadi 82. Oke, kemudian di kampus E itu jumlah populasi di kampus E itu adalah 183. Maka setelah dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel diperoleh 58,56. Maka diperoleh 50 dibulatkan menjadi 59. Nah, ini ditambahkan 52 ditambah dengan 31 ditambah dengan 48 ditambah dengan 82 ditambah dengan 59 maka diperolehlah jumlah 272. Oke, itu rekan-rekan mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan cara menghitung sampel menggunakan rumus apa namanya T Yamani atau Taro Yamani. Saya rasa ini menjadi rumus yang simpel dan mudah untuk kita melakukan penelitian karena penelitian hari ini itu biasanya melibatkan banyak apa namanya ya, banyak populasi begitu, skalanya juga lebih luas, sehingga perlu kita menghitung secara detail agar nanti sampel yang kita jadikan sebagai responden itu bisa betul-betul mewakili populasi dan hasil dari penelitian kita betul-betul bisa memotret kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Oke rekan-rekan, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas kembali bagian mananya bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon jangan lupa untuk subscribe rekan-rekan semua dan jika baik ini bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.